Terima kasih Pak Ustadz Nana. Saya sedikit untuk menurunkan tensi ya. Begini, saya sampaikan di sini dalam buku Sultan Hamengkubuwono IX, Tahta untuk Rakyat. Ini buku lama. Beliau kisahkan ketika dipanggil oleh ayahanda beliau yang sedang gering, pulang dari Belanda, padahal kuliahnya belum beres. Karena ayahanda itu udah merasa ajalnya akan datang. Kemudian Dorojatun namanya siapa gitu, data pulang. Kemudian ayahanda beliau wafat. Dan seperti biasa sejarah membuktikan bahwa ketika pergantian kepemimpinan di keraton, itu kan Belanda cawe-cawe. Hayang aya pengaruh, hayang ngiluan. Supaya kepentingannya terjaga begitu. Nah ketika syarat-syarat, dan kemudian sultan-sultan pergantian itu harus selalu ada izin dengan Batavia. Harus ada izin dengan pemerintah kolonial kan begitu. Ada beberapa syarat yang memberatkan keraton, memberatkan kedaulatan keraton kan begitu. Nah, itu Sultan Hamengkubuwono IX tuh nggak mau tanda tangan. Daripada harus saya jadi boneka Belanda, saya mending nggak usah jadi sultan begitu, kan begitu. Nah, di dalam buku itu diceritakan ketika beliau juga berdoa, bersemedi, berzikir, berkhalwat, apapun lah istilahnya. Yang jelas mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Dapatlah suara itu dalam buku itu. Saya nggak paham bahasa Jawanya, tapi kira begini, udah, nak, tanda tangan aja. Mereka nggak akan lama lagi, begitu. Setelah mendapat wangsit seperti itulah, beliau sebut kata yang beliau tulis wangsit, gitu kan. Nah, beliau akhirnya ikut tanda tangan itu. Syarat-syarat diajukan oleh Belanda itu kan gitu. Kemudian beliau dilantik jadi Sultan Hamengkubuwono IX dan sejarah kemudian membuktikan ketika proklamasi kemerdekaan diproklamasikannya di bulan ini, bulan Agustus ini ya, 79 tahun yang lalu begitu. Dan sejarah membuktikan bagaimana peran dari Sultan Jogja Hamengkubuwono IX berperan dalam mempertahankan Republik Indonesia. Ya, ini juga salah satu bahwa Allah Ta'ala memang menjawab doa-doa. Ini empiris ya, dan yang lain-lain saya kira tidak bahaslah di sini karena saya yakin kalau pribadi Ahmadi sudah biasa Pak kalau seperti itu, sudah biasa. Dalam itikaf tuh selalu ditanya oleh para mubalik itu, kamu mimpi apa? Kamu mimpi apa? Begitu. Ada juga yang suka nitip doa, doakannya, iya. Tapi kemudian dengan syarat entong dicariuskeun mimpi teh. Kalau mimpi ceritakan badak subuh dan kepada para mubalik saja. Ini barangkali sebagai satu selingan barangkali. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekarang kita sampai pada acara sesi tanya jawab. 3 orang pertama dulu ya yang akan bertanya, silakan mengangkat tangan. Mengenai saya sungguh menarik atau ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Jajang. Tadi dikatakan bahwa beberapa konsep wahyu itu banyak sekali ya bagian dari wahyu. Kemudian ada, kalau saya tidak salah dengar, ada bisikan setan juga bagian dari wahyu. Nah ini mungkin pemahaman saya yang kurang. Mohon penjelasannya kembali baik dari Prof. Jajang maupun Pak Ustadz atau Pak Mubda. Jazakumullah. Silakan Pak Diat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita seolah-olah ditutup oleh sebuah definisi yang kaku bahwa wahyu berhenti pada saat kenabian ditutup juga oleh Allah, oleh Nabi Muhammad ya. Lalu 1400 tahun yang lalu kan itu kita ini hidup di zaman sekarang yang juga bersentuhan dengan Al-Quran kan gitu. Tapi dalam pengertian wahyu seperti yang dibicarakan barusan, dibahas dengan berbagai sudut pandang ilmu dan seterusnya, kita menjadi terbuka dan tergugah untuk meyakini bahwa ya Allah tetap bekerja gitu, berbicara betul ya, dengan makhluk-makhluknya sesuai dengan yang dikehendakinya, dengan siapa saja dan dari mana saja barangkali kan itu. Nah saya lebih cenderung pada keyakinan ini kan gitu. Namun kebanyakan orang ya menafikan ini kan gitu ya. Itu lain soal, enggak apa-apa. Dan soal keyakinan juga itu tidak bisa dipaksakan.
Dan itu datang dari setiap pengalaman ruhaninya setiap orang, siapapun itu orangnya. Nah, yang sempat saya bahas itu dengan ajengan dari Cikajang itu, ini agak sulit membedakan mana yang bisa disebutkan wahyu atau dengan bisikan setan gitu ya. Nah, karena tipis katanya perbedaan. Nah, menyebutkan tipis itu saya belum paham ini. Mungkin bisa dibantu oleh Maulana Gumai, Pak Dr. Jajang dan Ustadz Nana barangkali untuk menjelaskan ini. Untuk supaya kita yakin bahwa saya sendiri juga sangat terpengaruhnya oleh adanya gerentes hati dalam setiap orang itu ketika itu sebetulnya petunjuk Allah langsung. Kita untuk mengambil satu sikap atau harus bagaimana gitu kira-kira ya. Mohon arahan yang lebih tegas lagi untuk bagaimana membedakan yang katanya sangat tipis antara wahyu itu dengan bisikan setan gitu. Terima kasih, gitu aja Pak. Ya baik, hatur nuhun. Di kitab yang tadi saya tayangkan memang Al-Quran menggunakan kata wahayuhi, wahyan itu untuk beragam kalimat, beragam konteks ya, yang sangat luas seperti yang saya katakan tadi. Untuk lebah pun itu menggunakan kata wa auhayna ya ilan nakhli. Nah, termasuk untuk dalam konteks bisikan setan, ini dalam makna kata-kata itu digunakan ya dalam Al-Quran. Allah juga menggunakannya wa inna syayatina layuhuna ila auliyahim, artinya setan kemudian membisikkan ya kepada para pemimpin-pemimpin mereka itu ya, liujadilukum untuk membantah begitu kamu hai Muhammad. Di ayat yang lainnya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din. Nah, demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ya, ada seorang musuh ya, aduan. Syayatinal jinni berupa setan dari kalangan manusia, wal jinni juga dari bangsa jin, yuhi ba'duhum ila ba'din, yang mereka saling memprovokasi atau saling membisikkan untuk keburukan. Nah, artinya secara bahasa sebetulnya istilah wahayuhi, wahyan itu bisa bermakna positif juga bisa bermakna negatif dalam penggunaan ayat ini. Ya. Nah, jadi sebetulnya sejak kapan wahyu itu kemudian mengalami pemantapan, penstandaran? Saya kira Nabi ketika diutus kemudian meninggal dunia, ada upaya dari para sahabat dan para tabiin untuk kemudian menjaga kesucian Nabi itu ya, dengan cara membatasi wahyu, yang kemudian wahyu itu menjadi lebih terbatas. Saya tadi baca di tafsir tadi kata makana libasyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Wahyu di sana dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, tafsir yang sangat di abad pertengahan saya kira, Ibnu Katsir mengutip Imam Mujahid, waqala Mujahid wahyan ay ilhaman. Jadi yang disebut wahyu itu ilham. Nah, di sini mulai terlihat bagaimana wahyu itu dibedakan dengan ilham. Bahwa untuk manusia itu bukan lagi wahyu dalam makna kepada Nabi, tetapi berupa ilham. Nah, jadi Mujahid yang hidup beberapa tahun setelah Nabi meninggal itu menyadari pentingnya untuk membedakan mana proses wahyu yang hanya turun pada Nabi Muhammad dan mana inspirasi yang turun kepada selain Nabi Muhammad. Ada upaya untuk membentengi itu, mengklasifikasi itu. Maka dari situlah muncul, wahyu itu hanya untuk Nabi, sedangkan yang di luar Nabi adalah ilham. Jadi termasuk sampai hari ini saya kira ada pembatasan itu. Siapapun yang tadi beribadah secara baik, gak mungkin dapat wahyu begitu.
Ya paling banter ya dapat ilham gitu. Karena wahyu sudah dipatok dari sejak masa tabi'in hanya untuk nabi saja. Nah ini rentetan-rentetan ini saya kira proses bagaimana pematangan doktrin-doktrin Islam itu kemudian menjadi semakin kokoh ya. Nanti diperkuat oleh bagaimana dukungan mayoritas muslim seluruh terutama di Ahlus Sunnah wal Jamaah di kelompok Sunni yang memapankan doktrin itu. Maka ketika ada tafsir lain yang mulai kemudian membuka lagi, saya katakan tadi tidak mudah, membuka lagi dengan argumen tadi Pak Ustadz Yana, dengan beragam macam argumen dari i'rab yang itu sebetulnya logis gitu, sebetulnya rasional. Ya karena pijakannya dari Al-Quran sendiri, pijakannya dari makna dasar Al-Quran yang sangat luas itu. Ya secara sosiologis akan tidak mudah saya kira. Nah ini, nah yang mana yang? Ya maksudnya itu adalah makna bahasa itu yang saya kira sangat terbuka. Ya, yang artinya kemudian Quran juga ya memasukkan wahyu dalam makna positif dan makna negatif yang bukan hanya keluar dari Allah begitu ya. Termasuk juga di situ dalam konteks bagaimana setan itu saling, tetapi kemudian itu tidak bisa kita sampaikan dalam bahasa yang seperti tadi. Oh ini setan juga wahyu, bukan itu maksudnya. Tapi dalam makna ini adalah penggunaan kata-kata auhayuhi, wahayuhi, wahyan yang itu di Al-Quran sangat terbuka gitu ya. Jadi dalam makna lugawi, kan beda makna lugawi dengan makna istilahi. Nah, makna yang sudah mapan itu makna istilahi ya. Makna yang sesuai dengan kesepakatan umat Islam lah. Nah, sedangkan makna lugawi ya makna yang masih sangat terbuka begitu ya, makna yang luas begitu, kemungkinan maknanya saya kira di situ menjadi lebih terbuka. Contoh lain kalau makna beda selalu di bahasa Arab itu kan selalu ada penurunan itu, ada makna lugawi, ada makna istilahi ya. Makna lugawi itu makna dasarnya, akar katanya yang itu bisa beragam konteksnya, tapi makna istilahi hanya spesifik dalam konteks yang sudah disepakati oleh para ulama, dalam hal ini mayoritas kaum muslim ya, yang itu makanya ketika kita membuka ruang untuk berdialog di mana istilahi itu sangat problematis, nanti terkait dengan unsur-unsur sosiologis, unsur-unsur politik yang tidak mudah itu. Tapi kalau di ruang makna lugawi, nah siapapun saya kira bisa masuk. Kemudian bagaimana seorang tadi itu yang nomor 2 itu yang upaya untuk mendapatkan ya saya enggak ya Ustaz Gumai nanti lebih inilah yang bagaimana bertakorub ya kepada Allah sampai akhirnya mendapatkan firasat wahyu ilham gitu dalam makna yang tadi sudah dijelaskan. Nanti Pak Ustaz Yana yang bisa menjelaskan. Terima kasih. Silakan Pak Gumai. Baik, terkait istilah setan tadi berwahyu, ya, salah satunya dari surah Al-An'am ayat 122, tadi sudah dibacakan juga. Wa inna syayatina la yuhuna ila auliyaihim liyujadilukum. Memang di sini Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kata la yuhuna. Itu juga berasal dari kata auha. Dalam konteks bahasa memang berasal dari akar kata yang sama dari auha. Seolah-olah ini didefinisikan bahwa setan pun menyampaikan wahyu. Tetapi dalam konteks ini, saya langsung saja melihat bagaimana Jemaat Ahmadiyah menerjemahkannya. Di sini dikatakan dan sesungguhnya setan-setan akan membisikkan. Ya, jadi menggunakan istilah bisikan, bukan ilham contohnya ya. Seperti itu. Lalu bagaimana membedakan? Tadi pertanyaannya bahwa ini adalah bisikan wahyu dari Allah Ta'ala dan ini adalah bisikan dari setan. Oke,
dalam konteks bahasa menggunakan istilah auha itu baik-baik saja, tapi pemaknaannya yang harus kita bedakan. Yang pasti ketika Allah Subhanahu wa taala, tadi Pak Eki menyampaikan di awal ya, ketika Allah taala memberikan wahyu ke dalam hati manusia dengan sebuah isyarat yang cepat membangun sebuah kesadaran diri, membangun sebuah pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan, kebaikan, kemuliaan diri, maka tentunya sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala adalah yakhruju minad dulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari bahasa Panama kapoekan, ya, dari kegelapan kepada kacaangan, pada cahaya. Terus ke bahasa Sunda Panama ya. Nah, oh ya, mohon maaf. Dari kegelapan menuju cahaya. Inilah yang kemudian dikatakan mengapa ketika hati seseorang terbangun ke sebuah kesadaran, lalu melangkahkan kakinya menuju kebaikan, kebajikan, dan kemuliaan, itu adalah tanda dirinya diurapi oleh Tuhan. Dirinya sedang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika kemudian tadi menggunakan istilah bisikan syaitan, tentu kebalikannya. Yakhruju minan nur ila dulumat. Tina kacaangan karena kapoekan. Ya. Dari terang benderang menuju gelap gulita, artinya seperti itu. Mohon maaf, ini ada subtitle kali di bawahnya ya. Ada roaming, mohon maaf. Inilah Ibu yang kemudian bisa kita lihat. Bisikan-bisikan apa yang mengarahkan kita kepada keburukan. Banyak sekali saat ini. Dengan sangat kasat mata kita bisa lihat. Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari kasih sayang misalnya. Bawaannya ingin saling bermusuhan. Bawaannya ingin saling mengkafirkan misalnya. Itu sebetulnya bisikan-bisikan syaitan, mohon maaf. Ya. Kalau misalnya kemudian membawa orang untuk tidak berbuat adil misalnya. Padahal Allah Ta'ala sangat mencintai dengan keadilan. Tentunya itu bisikan syaitan. Kalau seseorang mengarahkan pada fitnah, pada keburukan orang lain, tentunya itu adalah satu hal yang buruk. Sedangkan Allah Ta'ala menutupi, ya, as-sattar, menutupi kelemahan, kekurangan, keburukan orang lain. Jadi tentu akan sangat jelas perbedaannya seperti apa. Kemudian tadi, hilap tadi Pak. Oh iya, mendapatkan riadohnya gitu ya. Nah, saya mungkin belajar dari bacaan yang saya selama ini pelajari tentang bagaimana pendiri Ahmadiyah mendapatkan karunia-karunia mukalama dan mukhatabah, berwawancakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kuncinya adalah wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bahwasanya kuncinya adalah bagaimana ketaatan yang kuat, yang teguh pada Allah Subhanahu wa taala dan ar-rasul. Ini ada alif lam, penana kade ya. Ya, marifat ya. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mah sedikit aja bahasa Arabnya beliau aja nanti ya, yang banyak. Alif lam banyak. Oke, lajengkeun. Tandanya apa? Kecintaan yang kuat pada Allah Ta'ala dan kecintaan serta ketaatan yang paripurna kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian tadi saya sampaikan di awal, kullu barokatin bi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberkatan-keberkatan ini adalah berkat kecintaan dan ketaatan pada Rasulullah. Kemudian kita melihat bukti kecintaannya, beliau korbankan segala sesuatunya untuk agama Islam dan untuk Rasulullah SAW. Bagaimana beliau berjuang untuk agama Islam melawan semua serangan-serangan di Hindustan pada waktu itu Pak Eki ya. Bagaimana beliau melawan kalangan misioneri dan lain-lain. Bahkan sampai beliau pun menyempatkan untuk melakukan perang doa. Sesuatu hal yang sangat beresiko, nyawa taruhannya. Dan beliau lakukan itu hanya demi tegaknya kemuliaan Rasulullah SAW. Lalu beliau dalam satu literatur saya baca, setiap malam senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW ribuan.
Bahkan sampai beliau mengatakan, sampai kenyang lidahku untuk membacakan salawat kepada yang mulia Rasulullah SAW. Dan beliau senantiasa membaca Al-Quran setiap harinya, entah berapa kali jumlahnya, dan sangat banyak. Dan kalau tadi Pak Nana menyebutkan terkait tahajud, itu adalah bagian-bagian di bawah. Tiap hari lah itu Maya. Tetapi poin penting, bagaimana riyadhah yang Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau pun berpuasa hingga berbulan-bulan. Beliau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mencintai sesama, berbagi kepada yang lain. Inilah yang kemudian berkat kecintaan kepada Rasulullah SAW, kemuliaan, keberkatan yang Allah Ta'ala anugerahkan dalam bermukhalamah dan bermukhatabah dengan Allah Ta'ala tercurah dengan sangat istimewa. Sehingga tadi yang saya sampaikan, begitu banyak janji-janji Allah Ta'ala telah tergenapi, telah terpenuhi. Begitu banyak dakwah beliau pun tersebar ke seluruh dunia dan orang datang kepada beliau. Mungkin ini Pak Eki, terima kasih. Baik, sebetulnya dari jawaban dua penyaji ini juga sudah mewakili tentang masalah apa yang disebut dengan wahyu yang datang dari setan ataupun wahyu yang berbentuk inspirasi yang benar yang untuk kehidupan. Cuman kalau saya secara pendekatan dari ilmu tafsir itu sendiri tentang kata wahyu, tidak semata-mata Allah dalam Al-Quran berbicara dengan memakai bahasa wahyu kalau itu tidak punya maksud yang lebih dalam dari kata wahyu itu sendiri. Teringat barangkali Pak Profesor Jajang, dalam kajian ilmu balaghah ada yang disebut dengan badi tauriyah barangkali ya. Nah, kalau orang menyebutkan badi tauriyah berarti ada dua makna yang termaksud di dalamnya. Contoh, Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Ya kemungkinan Ja'a Muhammad itu yang datang namanya ya Muhammad. Atau Muhammadun itu isim maf'ul ya barangkali Pak. Telah datang orang yang terpuji. Nah, kata aoha di dalam Al-Quran saya rasa kalau menurut kajian pendekatan itu, aoha tetap saja sebetulnya harus sama aoha. Cuman itu gaya bahasa Allah untuk menunjukkan kesucian bahasa dirinya kepada makhluk-makhluknya tatkala memberikan inspirasi. Adapun tadi ada wahyu dari setan, bukan berarti setan memberi wahyu, bukan. Tetapi di situ setan yang memberikan sebuah bisikan untuk terjadinya kejelekan. Tetap saja inspirasinya itu ada inspirasi jelek. Dengan dalam tujuan di situ bukan mewahyukan Allahnya kepada setan, bukan. Tapi di situ hanya setan yang diperagakan sebagai makhluk Allah yang diperagakan dari sebelah kiri sebagai peran antagonis sebenarnya. Untuk terjadinya Ghafurur Rahim Allah, maka diperagakanlah setan. Sebagaimana akan terjadi Allah Maha Pengampun kalau tidak ada orang yang nakal. Salah satu program kenakalan itu ya bisikan setan itu barangkali Pak Dokter ya. Nah itu. Kemudian tadi dari pertanyaan Bapak, bagaimana cara membedakan ini bisikan setan dan ini bisikan kebenaran untuk kehidupan yang benar. Tinggal Bapak mengkoreksi. Bisikan itu kira-kira bertentangan dengan firman Allah tidak? Bapak tinggal melihat, ini kayaknya saya harus A, B, C, D. Bapak tinggal melihat saja. Juklak di Quran. Akhlak seperti ini, tindakan seperti ini terjadi pertentangan enggak dengan Al-Quran? Jadi saya rasakan tinggal Bapak ya tadi yang sering saya dengar dari Jemaat Ahmadiyah tadarusnya selalu rajin, tahajudnya selalu rajin. Itu bagian daripada bagaimana untuk mengenal Allah, mengetahui maunya Allah seperti apa. Nah begitu barangkali. Itu barangkali Pak Eki kalau tambahan dari saya. Baik, jazakumullah pada tiga narasumber. Boleh sedikit saya tambahkan. Ini buku Hakikatul Wahyi ini sebetulnya bentuk empiris dari apa kajian yang kita lakukan Pak. Jadi tadi kita berputar-putar dari segi wacana, diskursus atau teori. Tetapi empiriknya sih seperti ini. Ya. Ini diterbitkan tahun 1907, 1 tahun sebelum beliau wafat. Yang terjemahkan lebih kurang tahun 2018. Ya 2018 ini ya. Cerita banyak. Boleh saya sama demikian. Jadi turunnya wahyu kepada manusia itu menurut beliau itu ada dua sisi. Salah satu itu adalah ibtila sebagai juga ujian. Jangan merasa wahyu banyak turun merasa diri bahwa saya menjadi orang suci. Ini beliau sebutkan di sini kasusnya Bal'am ya. Bal'am sahabat Nabi Musa dan kemudian jadi memusuhi Nabi Musa. Juga dalam satu riwayat ada satu
sahabat yang menyaksikan dan mendengar kuping ketika wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril dan beliau dengarkan, mereka dengarkan juga dan mereka merasa oh kalau gitu saya juga sama dengan Nabi Muhammad. Itu ibtilah. Ini juga harus hati-hati, makanya saya katakan tadi kalau menerima mimpi itu tidak boleh banyak diceritakan. Kecuali kalau sudah terjadi boleh. Ceritakan pada para mubalik saja, minta doa supaya terjadi dan itu juga pada subuh. Itu dikasih kisi-kisi seperti itu sama orang tua itu Pak. Saya nggak paham dari mana referensi tapi saya amalkan aja. Dan itu banyak diamalkan. Kedua, ini penting tadi pertanyaan yang masalah wahyu syaitani ya. Itu beliau tulis di sini, di samping ibtilah. Beliau katakan demikian ya kisi-kisinya. Kalau wahyu dari Allah Ta'ala itu terang benderang dan membuat hati menjadi tenang. Kemudian juga jelas. Sedangkan dari syaitani itu runyam, buram. Hati menjadi was-was. Ada kegelisahan, apa ini begitu. Satu. Kedua, kalau kalian mimpi bertemu dengan Allah Ta'ala, mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu ada dari Allah Ta'ala. Karena setan tidak mungkin dan tidak bisa dia menyamar sebagai wujud Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ini beliau jelaskan seperti ini ya. Tadi Pak Gumais sudah jelaskan bagaimana pensucian diri itu tadi beliau disebut juga pengalaman beliau itu 9 bulan beliau itu puasa ya. Dan beliau katakan bahwa saya tidak menganjurkan pengikut saya untuk puasa ini karena ini berat. Salawat ribuan kali. Cuma itu ya. Dan beliau katakan ini adalah makam yang beliau terima, makam kerohanian ya. Saum, mungkin kita Senin Kamis atau bolehlah. Salawat yang tidak pernah tinggal. Dan beliau katakan ini adalah rahasia kenapa saya memperoleh, beliau katakan makam seperti ini. Dan kalau saya nggak ceritakan, nggak tuliskan, maka saya adalah orang yang bakhil. Saya nggak mau berbagi ini. Begitu Pak ya. Ini buku 2 memang saya bawa dan ini saya akan sampaikan dengan Pak Profesor Jajang dan juga Ustadz Nana. Ini empirisnya Pak. Ini ada 208 ya, apa disebut dengan mimpi, kasyaf dan ru'ya dan pandangan ya. Jadi cuma 3. Frasanya cuma 3 Pak ya. Ru'ya, wahyu, kasyaf. Dari semua berputar-putar, cuma itu 3 frasa itu. Maksudnya ke sana. Dan kalau dikatakan tadi, ilhamkah, wahyukah, yang penting ini dari Allah Ta'ala. Kan cuma kita yang mengklasifikasikan. Allah Ta'ala nggak mengklasifikasikan itu kok. Kan gitu. Jadi jangan juga sampai kemudian mengklasifikasikan dan menafikan pendapat yang lain. Nah ini karena mentang-mentang misalkan mayoritas, kesepakatan. Tidak bisa seperti itu dalam kajian ini Pak. Ya, tapi kalau ini suatu kenyataan mau saya diambil, ya enggak apa-apa. Seperti saya katakan tadi bukan benar dan salah. Tapi argumentatif atau kurang argumentatif. Barangkali begitu yang boleh saya sampaikan. Kalau memang tidak ada lagi, kita akan tutup. Kalau masih ada lagi, ada Bapak-Bapak, Ibu. Kalau tidak ada, mungkin ini kita closing statement. Ya, kalimat penutup. Kalimat penutup Pak. Oke, mungkin dari ini dulu lah. Iya, puji syukur disampaikan kepada Dat Ilahi Robi dari kajian demi kajian yang telah disampaikan oleh beberapa pemateri di depan. Harapan ke depan bisa lebih maju kembali untuk mengenal, untuk memahami skenario Allah itu pengen seperti apa untuk hidup kita ke depan barangkali. Itu yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari saya karena tadi sudah dijelaskan begitu banyak ya tentang konsep wahyu dalam keyakinan jemaat Ahmadiyah, makanya dan bukunya sudah terbit ya 2018, saya kira perlu untuk jadi dari tahun 06 ya baru terbit 2018. 07, berarti sangat lama, terlambat sebetulnya. Maaf, baru diterjemahkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Berarti tinggal bahasa Sunda, Pak. Jadi bagi saya tinggal satu bahasa lagi lah. Mudah-mudahan ini juga tidak berhenti di terjemahan Quran ya, yang bahasa Indonesia. Ini juga
perlu disundakan Pak Iki, mudah-mudahan nanti bisa dibaca juga oleh jamaah yang Sunda begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement bahwasanya Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, Khalifah Ahmadiyah yang keempat, dalam buku Revelation, Rationality, Knowledge, and Truth, beliau menyampaikan bahwa fondasi utama dalam agama-agama adalah keyakinan, kepercayaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah taala tidak akan pernah sejengkal pun meninggalkan manusia. Allah wali antep, bahasa Sunda lagi itu ya. Akan tetap dibimbing, akan tetap dipelihara agar manusia sesuai dengan kehendak Allah taala mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah taala. Maka atas hal itulah Allah Ta'ala senantiasa menurunkan karunia-Nya, berkata-kata, berkomunikasi, membuka ruang perjumpaan dengan hamba-hambanya, dengan wahyu, dengan miwaroh hijabin di balik tabir, atau dengan mengutus seorang Rasulnya. Tentunya hal ini adalah kabar suka untuk kita. Atas datangnya dan terbukanya pintu-pintu keberkatan komunikasi Tuhan akan membuat agama akan selalu hidup, akan membuat pemahaman kita selalu segar tentang ajaran yang mulia Rasulullah SAW, sehingga tidak akan pernah menjadi kaku dan akan terbentur dengan kebencian terhadap sesama, permusuhan antar sesama, dan menyebabkan kemuliaan agama Islam menjadi tercoreng atas hal itu. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa tentunya dalam kajian-kajian yang akan datang. Terima kasih. Baik, sebelum saya serahkan pada MC, saya sebagai pemantik juga memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada hal yang kurang berkenan. Juga terima kasih kepada para narasumber dan kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang telah juga meluangkan waktu. Dan karena sini sudah ada 2 buku Hakil Wahyi yang akan diserahkan kepada Profesor Jajang dan Ustadz Nana. Silakan ke depan Pak. Ya, saya minta sambil bait Pak Ketua, Pak Rakiman untuk menyerahkan buku ini. Ayo sini Pak. Kenapa harus ke depan? Karena biar di foto. Ada Pak Slamet ya? Silakan Pak Slamet, jauh-jauh dari Jakarta, kita kasih kehormatan lah untuk memberikan buku ini juga. Pak didampingi tolong. Ini maaf dikasihkan ke Profesor Jajang. Pak. Ini Pak Slamet dikasih untuk Pak Ustadz Nana.